intinya ya. Karena mungkin juga teman-teman juga sudah tidak sabar ya. Pak Zainuddin ini siapa sih ya? Kemudian spesialnya apa dan bagaimana perjalanan dia? Tadi kalau Bapak Ibu lihat dari video profilnya dia mulai dari 2015, kemudian baru betul-betul full aktif itu kurang lebih di 4-5 tahun ke belakang, dan tiap tahunnya juga berangkat ya dapat reward dari Prudential. Oke, boleh dong Pak Zainuddin bisa disapa dulu teman-teman dan mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai backgroundnya dulu sebelum masuk di Prudential. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Pak Zainuddin. Saya berasal dari Morowali. Saya pertama sebelum join Prudential, saya sebagai karyawan perusahaan di salah satu perusahaan sawit di Kalimantan. Di sana saya kurang lebih 5 tahun, teman-teman. Jadi posisi saya di sana lalu itu sebagai accounting. Jadi yang yang mencari orang-orang yang seperti saya kalau ada yang korupsi begitu, jadi data-datanya saya audit. Ya, saya saking lamanya saya lupa. Jadi seperti audit lah. Jadi itu sudah lama sekali. Yang jelas saya berhenti di sana karena 2 alasan. Pertama, orang tua saya sakit pada saat itu, jadi saya harus berhenti dari sana. Yang kedua, pada saat saya mau balik lagi kerja, saya ketemu dengan Prudential. Tapi sebenarnya teman-teman, mengenai Prudential ini, saya orang yang paling tidak cocok dengan jadi sales itu. Saya paling tidak cocok karena saya orang kantoran. Gitu. Jadi saya pada saat itu saya ditawarkan selama 1,5 tahun, saya tidak mau. Gitu. Karena tidak nyaman untuk jualan gitu ya. Ya, karena saya suruh jual barang yang ada saja saya nggak mau. Apalagi ini jual asuransi. Barangnya nggak ada ya. Barangnya tidak ada. Dan saya orangnya basicnya adalah memang dari dulu cita-cita saya itu harus jadi orang kantoran, begitu. Nah, seperti itu. Mungkin Oke, ditahan dulu ya. Oke, Pak Zainuddin, mungkin pertanyaan berikutnya adalah why-nya ya. Kenapa sih Pak Zainuddin memilih keluar dari pekerjaan? Itu pasti pertanyaannya. Karena banyak juga anak muda mungkin yang memimpikan salah satu pekerjaan yang diimpikan adalah yang kerja di kelapa sawit, karena mungkin dari sisi income juga lumayan gitu ya. Nah, pertanyaannya Pak Zainuddin kenapa meninggalkan itu? Iya. Oke, jadi saya sebenarnya ingin sekali kembali lagi ke Kalimantan pada saat itu. Tapi teman saya ini 3 kali dia ketemu saya. Pertama dia cerita tentang bisnisnya Prudential, tapi saya tidak tertarik. Padahal pada saat itu saya ingat teman saya itu punya penghasilan itu 20 juta. Pada saat itu 20 juta besar sekali. Itu tahun berapa kalau boleh Pak? 2015 ya? 2014. 2014. Oke. Itu. Jadi saat itu besar sekali kalau 20 juta. Tapi saya tidak tertarik dengan itu. Oke. Selanjutnya dia tawarkan lagi bisnisnya. Yang ketiga kali ketemu dengan saya itu pada saat sudah 1 tahun berikutnya, dia jelaskan tentang produk asuransinya. Awalnya bisnisnya ya? Ya, awalnya 2 kali bisnisnya. Oke. Setelah itu, yang pertemuan terakhir mungkin dia menyerah. Sudahlah, lebih baik saya prospek dia jadi nasabah. Nah gitu. Jadi pada saat dia prospek saya langsung bilang, ini kalau dijual pasti laku. Kenapa seperti itu? Karena saya alami. Karena saya kurang lebih pada saat itu orang tua saya kena stroke, dan pada saat itu memang kita ada jaminan dari pemerintah, tapi ternyata masih banyak biaya-biaya di luar itu yang banyak harus kita keluarkan. Kebetulan juga teman saya pada saat itu dia tawarkan saya yang dulu ECC yang program lama khusus sakit kritis ya, khusus sakit kritis. Karena dia anggap saya adalah orang karyawan yang sudah ada jaminan kesehatan di perusahaan, tapi bisa untuk menjamin income saya pada saat itu. Jadi connect pada saat itu.
Jadi saya langsung yakin bahwa ini bisa dijual. Jadi saya pikir oke, berarti saya coba di bisnis ini seperti itu. Oke, berarti malah tertariknya setelah dijelaskan manfaat produknya ya Mas Edwin, yang luar biasa. Jadi ya karena memang sesuai dengan kebutuhannya waktu itu ya, mengenai income protection ya. Jadi sesuai dengan profilnya beliau, jadi menurut dia kayaknya bisa dijual deh ya, sesuatu yang bisa dijual. Kenapa tidak dicoba gitu ya Mas Edwin? Ya, betul. Oke, berikutnya nih Mas Edwin. Kalau produknya dijual, bisa dijual, berarti ada potensi market mengenai asuransi gitu ya. Menurut Mas Edwin, potensi marketnya itu seperti apa sih? Ya, seperti saya bilang tadi. Jadi sebenarnya setelah saya dengar produknya, jadi semua orang, siapapun itu, berbicara market asuransi, semua di Indonesia ini sangat besar peluangnya. Hanya memang pada saat ini banyak orang belum mengerti tentang asuransi. Nah, tapi kalau kita jelaskan sesuai kebutuhan dia, itu saya yakin orang semua mau untuk berasuransi seperti itu. Karena saya ingat pada saat itu saya juga jalani awalnya itu tidak gampang. Saya 3 bulan bolak-balik di Palu belajar. Kenapa saya bolak-balik ke Palu belajar? Karena yang saya bilang tadi gampang dijual, ternyata susah juga. Susah juga Pak Seru. Jadi apalagi saya tinggal di daerah. Di daerah itu kan tidak ada kantor, tidak ada rumah sakit kerjasama. Jadi memang pada saat itu saya harus bolak-balik ke Palu untuk belajar. Nah tapi setelah saya tahu caranya, ternyata itu lebih enak untuk menjualnya seperti itu pada saat itu ya. Gitu. Jadi kalau bicara marketnya sangat luas sekali. Kalau kita berbicara di saat ini Pak Sro, untuk di Indonesia ini saja itu kan baru 17% yang orang punya asuransi. Ya kan? Kalau ada datanya mungkin boleh di-share ya kali ya Pak ya. Ini lagi hack ini Pak. Ini yang Oke, nggak apa-apa, lanjut aja Pak. Nah, jadi saya mau kasih lihat data sebenarnya. Jadi kalau kita bicara Indonesia 17%, tapi kalau untuk bicara tentang Sulawesi itu mungkin sekarang kalau saya mau kasih data pribadi itu hanya 0,001% orang yang paham asuransi. Jadi berbicara tentang itu, saya sangat yakin kan semua orang itu kan sebenarnya butuh asuransi. Hanya ya orang-orang ini kan belum memahami 100%, ya kan? Nah, jadi yang kita harus ingat saat ini adalah bagaimana kita tingkat kualitas kita harus bagus. Yang kedua, kita memahami calon-calon nasabah kita. Jadi kalau bicara market yang tadi cuma hanya 0,01%, yang 99% itu apakah bisa masuk asuransi? Saya yakin 100%, bahkan 10.000% orang-orang itu bisa jadi nasabah prudensial. Jadi betul-betul thank you. Jadi memang dari sisi market memang betul-betul masih besar ya, karena tadi dari survei juga baru sekian persen masyarakat Indonesia itu memiliki polis asuransi gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita ngulik satu persatu itu semuanya orang butuh asuransi. Oh ini sudah kelihatan ya. Oke, saya buka datanya dulu ya, supaya sama-sama teman-teman lihat. Buka ya. Oke, kita lanjut saja. Oh sudah terbuka. Nah itu teman-teman. Jadi teman-teman kita lihat di sini datanya. Jadi kalau kita bicara Singapura, Jepang, Malaysia itu mereka literasi asuransinya sudah tinggi. Tapi kalau di Indonesia itu baru 17%. Jadi kalau kita bilang marketnya sangat luas sekali. Tinggal kitanya, kualitas kita itu yang kita tingkatkan. Makanya saya bilang tadi di Sulawesi ini hanya ya bolehlah saya bilang 1% lah, daripada tidak enak juga kalau saya bilang 0,01%. Di Sulawesi ini anggaplah 1% orang yang sudah paham asuransi. Jadi pertanyaannya adalah 99% itu apakah orang akan berasuransi? Apakah orang mau berasuransi? Saya punya keyakinan itu 10.000% orang bisa berasuransi. Oke? Jadi marketnya sangat besar. Kita baru bicara Sulawesi saja. Begitu. Saya sudah 2 bulan jalan di Makassar. Saya sangat senang di Makassar ini. Jadi saya
Kayaknya saya bilang sama teman saya, kayaknya kita tinggal di sini saja. Karena enak sekali di Makassar ini. Begitu teman-teman. Oke. Sip. Itu dari sisi marketnya ya. Jadi kalau misalkan kita mau bandingkan Indonesia dengan negara-negara tetangga itu kita seolah-olah jauh tertinggal ya mengenai literasi asuransi ya. Jadi betul sekali. Marketnya betul-betul sangat besar karena di Indonesia sendiri kita kurang lebih 270 juta jiwa gitu ya, dan sedangkan di ini baru sekitar 6-7% saja yang memiliki asuransi ya. Oke. Baik. Saya lanjut Pak sedikit. Ada sesuatu hal yang bikin saya bahagia sampai saat ini. Kenapa saya di industri asuransi? Karena ada ini. Ini teman-teman, poin 3 sampai poin 8. Inilah yang bikin saya bahagia di industri asuransi atau bisnis asuransi. Kenapa teman-teman? Ini poin 3 sampai poin 8 itu adalah nasabah-nasabah saya. Bahkan dari semua nasabah saya 90% itu di poin 8. Anti asuransi. Iya. Jadi kadang saya pernah saya dilempar sendal juga gitu. Tapi ujung-ujungnya sekarang dia membantu saya sampai saya kemarin dapat startup New York, saya dapat startup Itali. Jadi sebenarnya teman-teman, saya sudah bilang asuransi pasti laku kalau kita tahu caranya. Dan ingat kualitas kita harus tingkatkan kualitasnya kita. Entah itu kualitas ilmu dalam prospek, brandingnya kita. Apalagi sekarang media sosial, itu branding kita harus kuat. Yes. Begitu. Oke? Boleh. Oke. Itu dari sisi potensi market ya. Nah, pertanyaan berikutnya yang paling saya bertanya juga. Kenapa harus bisnis ini, Pak? Oke. Kenapa harus bisnis ini, teman-teman? Sebenarnya saya ada satu mau sharing. Sebenarnya ini prospek. Jadi mungkin Pak Sulu bisa saya minta satu orang di sini ya, boleh, silakan. Bisa maju di depan. Boleh, ada yang mau jadi volunteer? Boleh, kita kasih hadiah kok yang mau jadi volunteer. Yuk. Kan tadi Oke, jadi kan pertanyaannya kenapa bisnis ini? Bebas ya Pak, ayo. Silakan. Yuk, silakan. Sini Bu. Ya. Di atas Bu, silakan. Kita dekat-dekatan Bu ya. Jadi Bu, saya mau praktekkan saja ini mengenai supaya teman-teman bilang, oh ini bisnis sangat bagus sekali. Karena ini yang pernah saya alami soalnya pertama saya direkrut. Jadi Bu, saya ingin bertanya nih, kira-kira saat ini penghasilan atau biaya hidup yang layak yang layak setiap bulan itu berapa? Biaya hidup yang layak? Yang dia tanya ini ibu-ibu sosalita. Yang saya maksud ini adalah biaya hidup. Biaya hidup, contoh kayak untuk 20 juta lah bagi 20 juta. Wih. Ini kode-kode keras untuk suami. Dengar kayak 20 juta. Oke, 20 juta. Ini hang ya? Oh, enggak. Oke. 10 juta Ibu ya. Nah, kebetulan ini saya sudah bikin, hanya saya mau hapus dulu supaya nanti Ibu bisa lihat. Oke. Bentar ya. Tadi Ibu bilang 20 juta ya? Belum kelihatan ya? Itu berarti dia loading. 20 juta ukuran saya ya, karena anak saya 4. Begitu. Oke, karena ini dia hang, kita menghayal saja. Jadi 20 juta Bu ya. Jadi kalau 20 juta itu kita kali ya. Kita kali 10 tahun, 1 tahun kurang lebih kan 240 juta. Ya kan? 240 juta. Kalau 240 juta itu dikali 10 tahun, itu kan sama dengan 2,4 miliar, ya kan? Terus itu saya tidak hitung inflasi.
Saya tidak hitung inflasi gitu. Jadi 2,4 miliar itu yang jadi pertanyaan adalah sebenarnya kalau kita dalam bekerja ya kan, pencari nafkah apalagi suami itu minimal dia harus punya penghasilan cadangan 10 kali lipat dari penghasilan 1 tahun. Jadi tadi 2,4 miliar. Yang jadi pertanyaan sekarang, Ibu saat ini di rekening sudah ada 2,4 miliar. Tidak ada Pak Kesian. Kalau Ibu saya kasih 2,4 miliar besok, Mau sekali sekarang. bukan besok sih jam 12 malam lah. Jam 12 malam. Iya, ini jam berapa sekarang Pak Sro? Jam 8. Oke. Saya kasih jam 10 malam. Saya nggak jaga lilin sini Pak. Tidak. Jadi kalau Ibu mau saya kasih 2,4 miliar itu cadangan, kira-kira Ibu mau? Mau sekali. Nah, jadi teman-teman, gunanya apa 24 miliar itu? Saya mau sharing sedikit. Jadi saya pengalaman orang tua saya dulu, orang tua saya itu punya bisnis, tapi bisnisnya itu kalau mau dibilang ya, pada saat itu dia salah satu pembisnis terbesar di Morowali pada saat itu. Jadi kita itu orang tua saya itu menjual barang campuran itu dari ujung Morowali sampai ujung Morowali itu orang kenal dia, gitu. Tapi apa yang bikin kami bangkrut pada saat itu semua modal itu diputar di bisnis. Jadi pada saat orang tua saya sakit, memang betul ada bantuan dari pemerintah, tapi banyak sekali biaya yang di luar itu yang kita harus tanggulangi. Jadi sebenarnya yang tadi Bu, kalau Ibu punya gaya hidup 20 juta, Ibu harus punya saat ini 2,4 miliar itu sebagai jaga-jaga. Kalau tidak diminta-minta, kalau terjadi resiko, ya kan, 2,4 miliar ini sudah standby. Seperti itu. Iya, Pak. Jadi Ibu mau nih hari ini, malam ini. Mau. Jadi teman-teman, itu lalu saya pernah pertama kalinya saya diproses seperti itu. Jadi sebenarnya kalau mau bicara data, ini mudah-mudahan ya, bicara data pada saat itu orang tua saya dia harus mengeluarkan, kita harus biaya transportasi ke kota itu bolak-balik berobat itu pada saat itu biayanya sangat besar. Kalau mau dirata-ratakan setiap bulan saya harus keluarkan 30 juta untuk orang tua saya. Karena ada namanya biaya-biaya di luar rumah sakit itu kita harus tanggulangi. Belum lagi utang. Utang itu kan kalau selama ini kan kalau utang kalau meninggal itu baru lunas. Tapi kalau sakit kan tidak. Ya kan? Seperti itu. Jadi intinya Ibu, malam ini Ibu harus punya 2,4 miliar. Kalau Ibu mau nyaman. Bagaimana caranya itu Pak? Caranya Ibu hubungi yang mengundang Ibu. Terima kasih banyak. Amin. Oke, thank you Bu. Oke, sayangnya agak melek ya, jadi. Iya. Oke. Padahal materinya banyak ini. Gak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Jadi itu tadi sedikit gambaran ya mengenai kenapa harus punya dana cadangan gitu ya. Iya. Jadi kalau misalkan terjadi resiko tadi ya sudah ada dana yang sudah disiapkan untuk 10 tahun yang akan datang gitu ya. Ya, makanya itu alasannya kenapa bisnis ini kita harus berbisnis di asuransi, karena marketnya itu sangat besar dan banyak orang yang harus kita bantu. Banyak sekali sini kalau saya lihat di Makassar orang-orang yang bekerja, suaminya bekerja, istri di rumah, dia punya anak 2. Jadi pertanyaan, kalau suaminya dipecat, dia bisa cari kerjaan lain. Kalau suaminya itu bisnisnya menurun, dia bisa bangkitkan lagi bisnisnya. Walaupun bisnisnya bangkit, dia bisa bangkitkan lagi. Tapi kalau dia sakit, itu tidak bisa. Mau tidak mau istrinya harus bekerja, anaknya harus bekerja. Tapi beda, kalau suami bekerja itu beda sekali, jauh. Gitu. Jadi makanya saya bilang, kalau kita berbicara kita mau tabung tadi 2,4 miliar itu lama sekali. Tapi salah satu cara, kalau kita ikut asuransi, 2,4 miliar itu sudah standby malam ini. Untuk teman-teman yang mau tahu caranya ya nanti tinggal diskusi sama pengundang masing-masing gitu ya, bagaimana cara menyiapkan dana. Kalau misalkan Bapak Ibu punya kebutuhan 20 juta per bulan,
dan menyiapkan 2,4 miliar dari sekarang gitu ya. Nanti silahkan diskusi dengan pengundang masing-masing seperti apa gitu ya. Dan kalau mau lebih ringan pembayarannya bisa jadi mitra bisnis Prudential. Dan ada benefit tambahannya ya, kalau misalkan jadi mitra bisnisnya kita ya itu lebih hemat lagi jatuhnya ya. Bisa gratis Pak. Bisa gratis malah ya. Bisa gratis, dapat perlindungan, bisa gratis plus passive income. Betul. Jadi yang kita tawarkan ya bukan hanya polis asuransi tapi banyak benefit-benefit lainnya gitu ya. Ada passive income tadi, terus mungkin ada reward yang lain ya. Gitu. Oke, pertanyaan berikutnya Pak Zainuddin. Jadi mungkin juga Bapak Ibu yang hadir juga penasaran kita terkait seperti apa sih transformasinya gitu ya. Transformasinya Pak Zainuddin pada saat mulai pertama kali bergabung 2015 gitu ya. Kemudian sekarang kalau saya lihat tadi sih videonya dulu masih kecil ini kayaknya bukan. Masih sangat kurus ya kalau teman-teman lihat ya. Di video itu sangat makan. Dan sekarang ya teman-teman bisa lihat sendiri bentuknya sekarang dibandingkan dulu gitu ya. Nah mungkin bisa cerita sedikit ya. Ini saya Oke, ini nih foto dulunya nih. Ini foto waktu kapan ya Pak Zainuddin? Oh ini waktu saya masih di Kalimantan. Oh, boleh di zoom sedikit Pak. Yang di belakang katanya nggak kelihatan ya, minta di zoom. Ini 2015 ya, masih di sawit ya Pak ya? Masih di sawit. Ya ini faktor plusnya karena keseringan hitung duit kayaknya ya, duit orang tapi. Jadi teman-teman mau cerita, waktu saya kerja di Kalimantan itu jarang tidur. Mikir hitung uang terus tiap hari itu miliaran pada itu. Kalau tidak balance, tidak nol dia, tidak balance penghitungan uang keluar uang masuk di hari itu, saya tidak bisa pulang. Jadi kalau tidak balance saya harus cari orangnya lagi. Orang-orang di bawah itu kenapa tidak balance? Cari sampai jam 12 malam cari orangnya. Gitu. Jadi betul-betul ya sesuai dengan porsi badan ya. Stresnya bukan karena hitung duit sendiri tapi karena duit orang lain. Oke, coba kita lihat perbandingannya sama yang sekarang. Boleh di zoom juga ya. Nah, boleh lihat yang foto pertama dong di zoom. Nah, ini di Times Square ya tahun 2023. Boleh diceritakan? Boleh. Ada pesan apa Boleh. di Jadi teman-teman ini sangat berkesan sekali untuk saya pertama kali ke luar negeri. Jadi selama ini saya itu waktu di perusahaan, kapan saya pada saat perusahaan bawa saya ke Jakarta itu bahagia sekali. Kalau meeting apa ke bawa ke Jakarta itu bahagia sekali. Nah, yang bikin saya kenapa ini sangat berkesan, saya itu tidak pernah ke luar negeri. Tidak pernah ke luar negeri. Jadi pada saat saya dapat reward dari Prudential itu ke Amerika, pada saat itu saya pikir Amerika itu ke luar negeri. Ternyata pada saat saya berangkat ke Amerika, saya baru sadar ternyata itu perjalanan ke luar negeri yang paling jauh kalau dari Indonesia. Naik pesawat 24 jam. Saya dengan leader saya kadang itu bercanda aja kan, bangun sudah sampai belum, tidur lagi, bangun lagi sudah sampai belum, sampai 4 kali saya bangun belum sampai. Ternyata begitu saya sampai di Amerika baru saya cek di Google perjalanan paling jauh ternyata Amerika Serikat. Makanya ini berkesan sekali untuk saya karena pertama kali saya keluar negeri, saya belum pernah ke Singapura, ke Malaysia yang dekat-dekat Indonesia, belum pernah. Pertama kali saya ke Amerika, ke luar negeri itu yang langsung jauh. Itu luar biasa. Dan yang saya bikin kagum lagi pada saat itu, ternyata yang berangkat ini 1.300, kurang lebih 1.300 orang yang berangkat. Itu. Sebenarnya saya mau share video, tapi ini lagi ya Bapak. Yang jelas teman-teman menghayal saja. Yang jelas di sini 1.300 bisnis Prudential yang diberangkatkan di sini. Nanti kita bagi lah ya videonya ya. Ya, nanti lihat di IG saya boleh. Di IG saya itu lengkap. Oke, mungkin dari 1.300 itu ada partnernya lagi.
temannya lagi nih di sini Dokter Marce yang ikut Oh, juga iya. dari dia. Dokter Marce itu dia fotonya sama ada ikutin waktu itu. Betul. Gitu. Jadi ya ini Saya lalu waktu ke mana? Ke Betul sempat digendong sama dokter Marji. Kecapean. Oke, boleh digeser dikit lagi foto yang di tengah. Nah, ini ada 2 foto nih. Boleh diceritakan Pak Cecil. Ini di mana? Ah, ini juga berkesan. Jadi sebenarnya ini kan yang sebelah sini Zurich, Swiss. Ya. Jadi setelah saya pulang dari Swiss ini, saya pengen lagi mau ke sana. Yang ini Brussels ya. Jadi ini di Swiss ini itu yang bikin saya kenapa saya harus ke sana lagi karena indah sekali negaranya ternyata. Jadi itu kayak di apa surga yang ada di dunia sudah di sini sudah. Mirip-mirip Cimuriland lah ya. Keren sekali. Insya Allah nanti kita sama-sama ke sana lagi. Yang jelas bukan di Cimuriland ini bukan. Di Swiss. Cuman yang di sebelahnya nih. Di sebelahnya boleh diceritakan. Boleh diceritakan Pak Cecil ini yang di samping lagi. Oh, Menara Eiffel. Di Menara Pisa. Menara Pisa. Jadi Menara Pisa ini kalau saya pikir-pikir loh, selama saya kerja di perusahaan, kalau saya itu berangkat ke Jakarta saja itu sudah senang, ya kan? Jadi kalau saya dikasih berangkat ke Jakarta itu sudah senang sekali. Tapi saya tidak bisa bayangkan kenapa bisa juga saya sampai di sini. Ini luar biasa sekali. Jadi menurut saya bisnis ini banyak hal yang saya tidak bisa dapatkan di bisnis ini saya dapatkan. Oke lah, di luar sana banyak bisnis teman-teman. Tapi kalau kita mau bicara market, kembali ke market tadi, bisnis ini lebih besar marketnya. Oke? Mungkin ini saya doakan teman-teman bisa juga sama-sama nanti ke sana. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, teman-teman ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oh boleh nih, depan nih, boleh. Boleh perkenalkan diri? Assalamualaikum, selamat malam. Nama saya Nia. Yang mau saya tanyakan, proses nasabah yang dilempar pakai sendal tadi sampai sekarang itu yang sampai bisa tembus jadi customernya gimana? Mana Bu? Gimana tadi? Yang mau saya tanyakan, cara, proses, kiat-kiatnya, apa ya? Gimana caranya yang tadi lempar sendal ke masnya itu dia bisa jadi customernya? Oke. Cara proses. Pertanyaannya bagus. Ya. Betul. Jadi betul sendalnya saya ambil, sendalnya saya ambil saya kembali. Jadi begini Bu, saya kembalikan Bu. Sebenarnya gini, kalau kita berbicara orang anti asuransi, karena semua nasabahku sebenarnya anti asuransi. Oke? Boleh saya sharing yang itu? Boleh? Oke. Jadi saya mau sharing satu cerita dulu. Jadi saya ada nasabah kemarin ini, dia masuk sama saya itu karena memang mungkin dia sudah bosan lihat saya barangkali. Itu pertama. Tapi kuncinya sebenarnya kalau jual asuransi itu yang paling penting kita tahu kebutuhannya. Jangan orang sukanya tahu tempe, kita kasih ayam goreng. Oke? Kalau orang sukanya ayam, kita kasih ayam. Saya kasih contoh. Contohnya orang itu penghasilan 10 juta. Dia punya BPJS. Terus kita tawarkan kesehatan. Ya kan? Itu belum tentu itu bisa masuk. Tapi kalau kita masuk ke perlindungan pasif income, perlindungan income-nya itu masuk. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti tadi itu, secara singkatnya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita konsisten atau kita follow up dia bahwa kita ini betul-betul sungguh-sungguh untuk produknya itu bagus untuk dia. Dan pastikan juga yang kita jelaskan itu sama calon nasabah sesuai kebutuhannya dia. Oke? Yang pertama kayak tadi, kalau dia memang belum punya bisnis lain, dia masih karyawan atau dia masih PNS,
itu kan sangat membutuhkan perlindungan passive income, ya kan? Kalau dia orangnya kaya, ya kan? Itu kan tidak mungkin dia mau pakai BPJS, pasti dia mau fasilitasnya yang lebih bagus. Mungkin dia mau berobat ke luar negeri, atau dia mau kamarnya minimal harus VIP, itu kan? Sebelum kita jelaskan, pasti dia tidak mau, ya kan? Pasti dia tidak mau. Kalau ketemu calon nasabah atau referensi, saya cuma bilang begini, Pak, saya datang kemari untuk menjelaskan asuransi. Setelah saya jelaskan, Pak, Bapak tidak usah masuk. Saya datang ini, Pak, menjelaskan, bukan membawa Bapak atau menginginkan Bapak untuk jadi nasabah. Tidak. Saya ditugaskan dari kantor untuk menjelaskan bahwa kenapa program ini penting untuk Bapak. Kalau Bapak masuk urusan kedua, yang penting Bapak dengar saja. Dan rata-rata orang itu yang tidak closing itu kan karena tidak mau dengar, ya kan? Jadi jangan dulu kita bilang di dalam hati kita ini langsung kita bilang orang ini akan closing, orang ini harus masuk. Jangan dulu. Pikirkan dulu bagaimana orang ini paham dulu, ya kan? Bagaimana dia betul-betul merasa bahwa program ini untuk saya, gitu ya. Program ini butuh sekali saya, gitu kan? Nah, jadi singkat cerita teman-teman, saya langsung masuk di cerita yang saya mau sampaikan. Ada satu klaim yang sangat berkesan untuk saya. Pada saat sebelum dia klaim nasabah itu, saya kan prospek dia, itu dia tolak saya 3 kali. Tapi setelah dia dengarkan saya bilang, Ibu, ketiga kali ini terakhir saya datang, tapi tolong dengarkan saya. Setelah itu saya pulang, saya tidak akan datang lagi. Karena 2 kali saya datang, dia tidak mau jelaskan, dia tidak mau dengarkan, ya kan? Kalau terus sibuk, dia bilang, Pak, saya sibuk. Padahal orang tidak sibuk juga. Dia sibuk juga, ya kan? Jadi pada saat ketiga kali, dia bilang begini suaminya, ya sudah, kau jelaskan saja, karena kau datang terus. Datang terus. Jadi saya jelaskan pada saat itu. Saya jelaskan karena dia salah satu pengusaha kontraktor di tambang sana. Menurut saya orang ini kalau saya ketemu, saya punya keyakinan 10.000% dia masuk. Yang penting dia dengar. Saat itu dia bilang masa begini, Pak boleh, tapi 30 menit saja. Dalam hatiku, oh ini lama ini 30 menit. Jadi saya jelaskan pada saat itu. Setelah saya jelaskan, ini panjang sebenarnya kalau saya mau jelaskan ya. Tapi yang jelas saya jelaskan itu sesuai kebutuhannya dia. Karena dia orang ibaratnya berduit, saya jelaskan pada saat itu pengobatan yang kartu kesehatan untuk ke Singapura dengan Malaysia. Dan pada saat itu dia closing, dia jadi nasabah. Berselang 1 tahun, dia ada keluarganya itu kasih tahu bahwa kau nanti akan ditipu ikut asuransi, ya kan? Kau akan ditipu ikut asuransi. Jadi lebih baik asuransinya kau tutup saja. Oke? Tapi pada saat itu kan saya selalu datang ketemu nasabah itu. Jadi teman-teman kalau sudah closing jangan ditinggalin, dicuci terus otaknya. Jadi vaksinasi namanya. Jadi saya kebiasaan itu kalau nasabah yang baru closing 3 bulan masih saya vaksinasi. Vaksinasinya itu adalah contoh, sekarang kan sudah canggih, ada Instagram, TikTok, Facebook. Caranya adalah pertama, kita kuatkan branding kita. Yang kedua, setiap ada klaim kita bagi, setiap ada informasi contoh tentang prudensial kita bagi. Apalagi sekarang kan sudah canggih, ada namanya WA Business. WA Business itu bisa kita WA orang langsung ke jatuh satu-satu. Itu harus rajin, tapi jangan juga setiap hari. Nanti nasabah lari. Minimal 2 minggu sekali lah. Terus ucapkan dia selamat ulang tahun, kasih dia hadiah, ya kan? Setelah 1 tahun dia dicumi-cumi sama keluarganya itu yang banyak itu. Keluarganya banyak kan? Ini semua suruh bahwa ibu kita harus tutup ini polis. Kita nanti kena tipu karena ada lalu teman saya, saudara saya begini, ya kan? Tapi pada saat itu dia tidak mau tutup polis, karena dia sudah tahu kapasitasku, dia sudah tahu kualitasku, dan dia sudah tahu bahwa ini kebutuhanku. Oke? Singkat cerita, pada saat 2 tahun, berselang 2 tahun polisnya, nasabah saya ini sakit. Nasabah saya ini sakit,
dia ke Makassar karena saya pikir nasabah ini punya referensi banyak dan dia orang terkenal. Jadi pada saat itu dia sebelum dia datang di Morowali di sini, saya sudah datang duluan naik pesawat. Sampai di bandara saya jemput dia, kaget dia. Ih, Bapak ada di sini? Iya, saya sudah standby Pak dari tadi pagi. Dia bilang, Ibu tiketnya Ibu harus sore ya, sore. Pada saat tiketku pagi. Dan itu pada saat itu, kalau di Morowali itu kan tiket paling mahal Pak ya. Morowali itu mahal, jadi satu kali berangkat itu kan 2 juta. 2.200.000 lah dengan bagasi. Kalau Morowali Makassar. Jadi saat itu saya invest dulu. Karena saya yakin orang ini luar biasa nih kalau saya servis dengan baik. Pada saat itu saya sewakan mobil, saya jemput di bandara, saya antar ke rumah sakit. Dan pada saat itu Pak Azrul, ada keluarganya yang suruh tutup polisi itu. Ikut juga waktu itu ya. Iya, ada. Jadi saya bilang begini. Jadi pada saat sepanjang jalan itu, ternyata informasi dari nasabah saya, sepanjang jalan itu dia bilang begini, dia itu cuma cari muka saja. Ya kan? Gitu. Jadi si tantenya ini bilang begini sama nasabah saya, kau siap-siap saja uang karena jangan kau terlalu harap itu asuransi. Minimal kau siapkan 500 juta ini, karena ini operasi besar, kan? Harus minimal 500 juta. Bayangkan saya jemput di bandara masih berpikir yang lain-lain, ya kan? Tapi sudahlah, saya tidak pikirkan itu. Yang penting saya fokus layani nasabah. Saya telepon rumah sakit, saya siapkan sudah ada siap kamar. Dia masuk di UGD, setelah itu hanya 10 menit di UGD masuk rumah sakit, masuk di kamar. Kamarnya itu pada saat itu kamarnya yang VIP full. Dia dikasih presiden suite. Dari rumah sakit Primaya. Nah, jadi pada saat itu dia bilang begini sama saya, dia bilang begini lagi sama ini sudah di kamar ini, sudah di kamar, dikasih biaya untuk pendamping keluarga macam-macam kan. Jadi dia masih bilang lagi sama nasabah saya, dia bilang ini dia cuma dikasih enak saya kita di awal ini, palingan nanti ini kalau kita keluar batombok kita. Adapun dia tanggung asuransi, paling sedikit saja dia tanggung asuransi. Ya kan? Saya dengar cerita itu dari nasabah saya. Tapi saya bilang, Ibu, fokus saja penyembuhan Ibu tidak usah berpikirkan soal bisik-bisik begitu. Tapi nasabah karena tergoda juga dengan hal begitu, dia kasih tahu, Pak, apa saya siapkan juga uang 500 juta. Dia begitu toh, karena nasabahku ini sudah mulai panik juga kan, karena dicuci terus otak ini. Saya cuci otaknya, datang di si keluarga cuci otaknya juga, ya kan? Dan ini nasabah itu bukan, jadi saya bilang begini, aduh ini bahaya nih, soalnya nasabah ini sakit kan. Dia bilang, Ibu kita fokus saja. Jadi nasabah bilang, iya Pak, saya sudah siapkan uang 500 juta. Oh iya Bu, tidak apa-apa Bu, jaga-jaga saja Bu, saya bilang begitu. Karena kapan juga saya mau meyakinkan juga, dicuci lagi otaknya. Ya sudah, saya pasrah saja. Nah, singkat cerita, pada saat itu minggu pertama dokter suruh pulang dulu. Nanti minggu depan datang lagi, karena ada hasil yang diambil, ditunggu dulu itu, balik. Pada saat dia balik, itu kan langsung diklaim sama Prudential kan, disetujui. Pada saat itu saya memang menampilkan di sini. Pada saat itu minggu pertama itu 125 juta minggu pertama. Setelah itu balik, bahkan saya siapkan apartemen Pak. Saya sewakan apartemen. Saya bilang, Ibu, itu sudah ada tempat yang disiapkan dari kantor, saya bilang. Sudah siapkan kantor, Ibu di situ saja Bu. Oh iya Pak, terima kasih banyak. Masuk. Itu pun saya masih cerita juga. Dia bilang, saya kasih bukti rincian dari Primaya, ini sudah jaminannya Bu tadi, yang 1 minggu. Saya balik, ternyata keluarganya itu masih cerita juga. Dia bilang, itu awal-awal jadi bilang itu, lihat saja nanti masuk lagi. Kalau sudah operasikan, estimasinya pada saat itu 300 juta. Estimasi, paling dia bilang 100 juta dibayar, nanti 300 juta dibayar lagi. Iya kan? Atau tidak dia bilang itu dia cuma jaga-jaga. Jangan sampai kalau kau tidak diklaim, nanti nasabah yang di Morowali banyak yang terlibat. Dia masih bilang begitu lagi. Masih bilang begitu lagi. Akhirnya masuk kedua kalinya dirawat. Pada saat itu dirawat itu ambil tindakan dan segala macamnya kan. Nah, ternyata
ternyata Pak Asrul pada saat pertama masuk itu saya lupa lapor ke Primaya, ada namanya makan pendamping. Oh iya. Ya kan? Jadi pada saat masuk kedua saya sudah lapor karena makan pendamping. Nah dari situ sudah si keluarganya ini bilang begini sama saya, bilang begini sama masalah saya, ini betul kayaknya asuransi ini? Sudah mulai goyang ya Pak. Sudah mulai goyang dia. Ternyata dia cek di bagian administrasi, Pak ini sepupu kan dia kan masih sepupuan ya, dia bilang, ini Pak asuransi prudensial ini memang sering menjamin nasabah di rumah sakit ini. Jadi pada saat itu orang Primaya bilang, pintar juga orang Primaya bilang, di sini Pak tiap bulan bisa sampai 60 nasabah. Iya kan? Jadi Bapak Ibu, saya pada saat itu nasabah sudah operasi, dia sudah masih dirawat tapi masa pemulihan. Dan saat itu saya pamit sama nasabah, Ibu kayaknya saya harus balik, yang penting Ibu sudah selesai operasi, penjaminannya sudah oke, ya kan? Saya kayaknya harus pulang karena harus kerja, gitu. Oke. Saya baru balik ke bandara, saya ditelepon sama keluarganya. Yang ibu tadi nih yang Iya. Dan sekarang enggak, mungkin Bapak Ibu tidak percaya. Sekarang orang-orang yang tadi yang cerita saya itu, keluarganya, sekarang sudah jadi nasabah saya semua. Dan anehnya dia telepon saya, bisa nggak saya masuk sekarang Pak? Tapi apa saya bilang? Ibu, sorry ya Bu, begini Bu, masuk asuransi itu tidak gampang Bu. Tidak gampang. Saya bilang masuk asuransi itu tidak gampang Bu. Jadi saya bilang, begini Bu, saya tunggu Ibu di Morowali. Ya kan, saya tunggu Ibu di Morowali. Kalau Ibu mau masuk sekarang, pasti saya tolak. Dia bilang, Pak, apa semuanya Pak? Saya mau kirim di KTP, akte anakku, apa semua. Bisa nggak Pak? Dia bilang, diproses saat ini. Saya bilang, Ibu masuk asuransi tidak segampang itu. Belum tentu Ibu diterima. Saya bilang, Ibu, saya tunggu Ibu di Morowali. Kapan Ibu pulang? Dia bilang, besok Pak. Kalau memang Bapak membutuhkan, besok saya pulang. Jangan Bu, Ibu fokus dulu, dampingi. Setelah itu baru kita ketemu. Sampai di Morowali dia telepon lagi, Bapak di mana Pak? Saya mau ketemu. Kejar saya Pak. Kejar. Kak, gimana Pak? Saya mau ketemu Pak. Tunggu dulu Bu ya, saya ada meeting kayaknya 2 hari ini. Nantilah kita ketemu. Ini saya tidak bohong loh, ini betulan ini ya. Saya bukan karang-karang. Nanti sebenarnya orangnya saya undang tadi. Dia sudah mau beli tiket pesawat. Saya bilang saya ada acara. Dia mau datang, hanya kan ada pertemuan organisasi tambang di Morowali. Jadi dia salah satu ketua, jadi dia harus datang itu dulu. Padahal saya udah datang di sini supaya dia testimoni di sini, ya. Padahal dia itu orang yang anti asuransi, ya kan? Akhirnya pada saat dia closing, malah dia yang antar saya ke sana kemari keliling sama keluarganya. Bahkan ada fotonya di sini, nanti teman-teman mau lihat. Dia ada bikin 4 kali acara di tempat dia. Itulah yang membawa saya promosi AD, Star Club, dapat New York, dapat Startup Itali, dapat Startup Ceko, saya MDRT 4 kali. Itulah yang membawa dari klaim tadi. Yang dari tadi orang anti asuransi, yang akhirnya sekarang, bahkan dia sekarang Pak Asrul sudah kode agent. Bisa dicek di MK5, namanya Nurniani. Itu sudah jadi kode agent. Oke? Jadi agent di terus kirim ya. Jadi intinya adalah ketika kita mau menawarkan asuransi itu bukan hanya sekedar kita tawarkan ke semua orang ini manfaat asuransi untuk kesehatan, bukan ya, tapi betul-betul kita gali kebutuhannya dia seperti apa, baru kita tawarkan gitu, supaya ya tadi tidak ada mengenai salah jual apa segala macam gitu ya. Dan kalau memang betul-betul sesuai dengan kebutuhan ya tadi hasilnya ya. Ya, yang paling penting adalah kita harus jujur apa adanya. Kalau bisa, tidak bisa. Perlu
kalau kita lihat nasabah itu attitude-nya tidak bagus, jangan terima jadi nasabah. Saya sekarang sudah seleksi tentang nasabah. Kalau memang ini orangnya dia jadi nasabah, saya ada tahun lalu satu tuh polisi, dia baru bayar 1 bulan, preminya besar, tapi dia maunya dispesialkan, harus membayar, kalau harus diingatkan apa segala macam. Saya bilang, ibu tutup saja, cari agen lain. Karena persoalannya kita ini mau jangka panjang, jangan sampai nanti gara-gara satu orang kita dipersulit. Begitu. Saya sudah bilang tadi marketnya besar, jadi hati-hati dalam hal kita sebagai agent juga, dan hati-hati juga kita menerima nasabah. Jangan sampai dia cuma mau jadi nasabah, tapi ujung-ujungnya kita juga yang kena, kan begitu kan? Nah, itu. Oke. Menarik ya. Oke, Bapak Ibu, nah mungkin ini juga salah satu pertanyaan yang paling banyak yang ditanyakan biasanya ya. Namanya bisnis itu kan biasanya butuh modal, betul ya? Setiap bisnis kan butuh modal. Nah, gimana dengan bisnis prudential, Pak? Oke, betul. Jadi bisnis ini bukan tanpa modal, ada modal, ya kan? Tapi kalau kita berbicara contoh nih, saya buka usaha, anggaplah modalnya, kalau saya mau kayak di Morowali, saya lihat di Morowali, kalau saya mau buka kos-kosan 10 petak, itu kan harus kurang lebih biayanya 700 juta. Nah, dengan passive income-nya itu kurang lebih sekitar 20 juta, ya kan? Kalau 10 petak, ya kan? 15 juta. Tapi kan untuk BAP-nya kembali itu kan lama. Ada uang di depan yang kita keluarkan 700 juta, ya kan? Tapi kalau di Prudential saya sudah pernah hitung. Bahkan sebenarnya ada datanya di sini. Saya nanti teman-teman lihat di sini. 2000, saya ada data yang kemarin saya pernah hitung. Selama ini saya tidak pernah hitung. Di 2023 kemarin, saya itu uang transportasi untuk kebutuhan bisnis ini, itu saya hitung dari Januari sampai Desember itu 18 juta. 18 juta. 18 juta. Tetapi hasilnya yang saya dapat saat itu MDRT yang kalau potensi income-nya kan kurang lebih 500 juta. 500 juta. Padahal yang saya keluarkan 18 juta. Tapi 18 juta itu juga beranak lagi. Karena ada tadi nasabah lain referensi. Bahkan sekarang saya saja sudah ditunggu di Morowali. Nasabah saya yang tadi itu telepon saya kemarin. Ya Pak, kapan pulang? Ini kafe saya sudah jadi, kita bikin acara di sini. Begitu. Karena banyak sekali orang ini Pak yang mau masuk, banyak yang antri. Begitu. Tapi dalam artian begini, oke lah di Morowali itu semua masih banyak anti asuransi, Tapi kalau sekarang kalau kita jelaskan itu untuk closingnya lebih cepat. Karena ada story-nya kita. Ya, story-nya kita tentang klaim, tentang pelayanan nasabah. Orang kan cerita baiknya ke teman-temannya kan. Nah, setelah itu kita juga brandingnya kita kuat juga. Makanya saya kalau ada nasabah pasti saya berteman di Facebook, di IG, di TikTok supaya dia lihat biar bagaimanapun kepo lah, ya kan. Nah, itu. Nah, mungkin tadi ada disebutkan juga ya, jadi total modal yang dikeluarkan oleh Pak Zainuddin sepanjang tahun 2023 ya, dari Januari sampai Desember adalah 18 juta. Boleh disebut nggak? 18 juta itu apa saja, Pak? Nah, di sini saya bacakan saja. Boleh, silakan. Saya bacakan saja supaya. Karena pasti juga penasaran ya, Pak Zainuddin keluarkan uang sampai 18 juta itu apa saja kebutuhannya gitu ya? Itu 2023 ya? Ya. Tapi tidak menentu ya, bukan berarti Pak Zainuddin mengeluarkan 18 juta, teman-teman juga mengeluarkan 18 juta, belum tentu. Karena kan tergantung kebutuhan masing-masing gitu ya. Iya, betul. Nah ini, saya ada bikin 3 kali acara dalam 1 tahun. Itu biaya acaranya 1.944.000. Terus acara apa kalau boleh tahu? Acara GS. Jadi nasabah, customer gathering kayak gitu iya, ya. jadi nasabah mengundang temannya, terus saya yang pembicara, gitu. Oke. Yang selanjutnya ada biaya transportasi. Biaya transportasi itu 7.560.000. Itu biaya transportasi. Karena kenapa transportasinya dalam 1 tahun sangat kecil? Karena saya itu teman-teman prospeknya hanya di 1 kecamatan. Jadi kalau untuk bensin 300.000 biasanya saya pakai 1 bulan. Gitu. Oke, terus ada biaya lain. Biaya lain ini kayak contoh saya makan, ya biasanya kalau biasanya saya kalau dari rumah bawa bekal karena tidak
tidak bawa bekal, makan di jalan gitu kan, makan di restoran atau rumah makan gitu. Itu total biayanya 4.200.000. Terus kadang-kadang juga 4.200.000 tahun ya. tahun. Makan di luar kan. Ini saya sudah hitung. Ini tidak termasuk ini ya, jadi biaya-biaya ini itu bukan biaya kebutuhan keluarga saya, bukan. Ini kebutuhan untuk bisnis. Oke, kebutuhan bisnis. Kan saya juga sekarang bukan orang yang berangkat pagi sampai malam. Kalau dulu tidak begitu. Waktu pertama begitu. Tapi sekarang sudah tidak begitu. Palingan sore buat janji dengan malam saja. Jadi kalau saya sekarang ini sudah buat janji sore dan malam saja. Itu pun satu hari 2 orang, begitu saja. Jadi lebih hemat. Tapi hematnya dalam maksudnya ini lebih efisien. Jadi kalau saya sekarang prospek itu tidak langsung semua orang saya prospek. Jadi soalnya begini Pak Asrul, di sana itu sudah ada pemetaan. Jadi saya sudah ada list nama atau referensi nama yang tinggal saya datangi aja. Karena kadang-kadang biasanya nasabah yang bantu kita, nasabah yang antar, sukarela antar. Oh Pak, oke, saya antar gitu. Apalagi sekarang nasabah saya kan banyak yang klaim. Ada yang kemarin klaim 1,2 M. Itu juga sekarang ini lagi minta untuk bikin acara untuk keluarganya. Keluarganya itu dari ujung Morowali sampai ujung Morowali, keluarganya semua. Nah, terus yang selanjutnya ada biaya penginapan, ini 4.500.000. Jadi total 18.204.000. Oke. Jadi Ya, hasilnya kalau dihitung income itu sekitar 500 juta. Income ya, gitu. Dari hasil semua kegiatan ini ya buat Iya. event tadi. Dan di sini saya masih bisa liburan. Januari sampai Maret saya liburan dengan anak istri saya. Bulan Mei pada saat itu bulan 4 saya libur juga karena bulan puasa. Bulan Mei saya ke New York. Bulan 6 saya ikut MDRT. Bulan 7 saya bikin acara. Bulan 8 saya bikin acara. Bulan 9 bikin acara. Cuma 3 bulan saja. Saya dapat 500 juta. Wow. 3 bulan 18 juta. Dan istri saya tidak mau ngomel karena sering saya mau jalan-jalan, anak saya juga sering mau jalan-jalan gitu ya. Artinya dalam 1 tahun itu waktu saya hanya buang 3 bulan, biayanya 18 juta, hasilnya 500 juta. Jadi ini benar-benar modalnya bukan modal kita simpan duit di mana, bukan, tapi memang betul-betul untuk operasional, kegiatan. Bahkan ya Pak Sandri berani buat customer gathering, undang semua nasabah, diajak makan malam kayak gitu ya. Terus dijelaskan mengenai pentingnya asuransi dan hasilnya tadi 500 juta. Ini fotonya. Ini foto yang saya bikin acara yang dimana ini saya tidak mengundang. Nasabah saya yang tadi yang anti asuransi, dia yang paksa orang untuk datang. Ini omsetnya 600 juta ya? Nah ini EPA-nya pada saat itu saya bikin 1 malam acara 600 juta EPA. Wow. Itu kalau 600 juta EPA omsetnya berapa komisinya Pak? Ya mungkin kalau tradisional kan, tradisional mungkin sekitar 400 juta. Gitu. Terus ada acara lagi yang kedua, saya bikin ini hanya 5 orang, sekitar 8 orang itu EPA-nya 150 juta. 5 orang? 8 orang. 8 orang. Terus ada lagi acara-acara yang lain yang tahun kemarin belum saya bikin rekapannya yang tahun kemarin. Karena tahun kemarin juga sebenarnya operasional lebih ringan lagi. Karena saya tinggal kayak tahun kemarin kayak dokter spesialis yang dimana saya di standby di kopi ini dia bawa orang. Jadi malah seperti bukan praktek ya? Jadi saya kayak dokter spesialis. Jadi ibaratnya ibu saya ada di sini ya, oke bawa teman saya closing di situ. Ada kadang-kadang follow up juga kalau suaminya tidak datang. Jadi kalau setiap acara saya selalu mewajibkan hadir suami istri. Kalau hadir suami istri saya kasih reward. Rewardnya macam-macam. Apakah saya kasih dia uang transport, apakah saya kasih dia hadiah-hadiah yang lain. Kayak kemarin saya berangkat di New York, saya beli tuh yang banyak yang souvenir New York. Itu saya beli kemarin kurang lebih 10 juta saya beli. 10 juta kalau dirupiahkan, karena memang itu tujuan saya adalah mengumpan orang-orang supaya mau hadir di acara saya dan mau membawa suami istrinya sehingga malam itu closing gitu. Ada juga intinya banyak lah yang saya bikin di acara itu, banyak sekali. Teman-teman mau tanya boleh, nanti kalau saya akan jelaskan setelah sesi acara, sebenarnya terlalu panjang. Oke, saya mau buka satu pertanyaan lagi boleh? Wah, sini. Boleh.
nih Pak. Yang tadi dari sharingnya kayaknya yang enak-enaknya itu saya dengar agak banyak. Sedangkan kan agent itu direkrut 10, kadang yang hilang 11. Nah, boleh enggak, kebetulan kan ada beberapa agent baru, mungkin bisa kasihkan kiat-kiat apa gitu yang dimana di saat mereka tinggalkan ruangan ini, insya Allah tahun depan kita masih bisa duduk dengan mereka di sini dan mungkin bisa start up sama-sama. Terima kasih banyak. Oke, jadi Bapak Ibu berbicara, Bapak Ibu jangan lihat saya saat ini. Jadi 2015 saya mulai join sampai 2019 itu tidak ada sama sekali prestasi saya di Prudential. Jadi saya kurang lebih 4 tahun itu untuk cari nasabah itu susah, tidak gampang. Tapi saya coba setiap nasabah yang saya dapat satu saja, saya selalu memberikan informasi yang isinya daging semua. Oke? Isinya daging semua. Dalam artian untuk dapat, karena kenapa? Kita dapat satu saja itu susah, dapat satu nasabah. Tapi dari situ, dari satu inilah yang menjadi 2. Ada kan biasanya nasabah, terus ada keluarganya, ada relasinya. Ini yang saya jaga. Ini yang saya jaga. Sehingga terus ke bawah. Pada saat 2020 saya panen. Kenapa saya panen? Karena mereka sudah selama 4 tahun nasabah-nasabah saya, mereka tahu kualitas saya bagaimana. Oke? Memang prospek itu tidak langsung diterima. Tetapi kalau kita konsisten untuk menjaga nasabah atau kita melayani nasabah, terus kita memberikan informasi yang baik sama nasabah, maka dengan sendirinya dia akan mencarikan nasabah untuk kita. Gitu. Memang ini kalau kita saya mau jelaskan Pak, dalam sekali dan waktunya panjang. Karena dulu saya orangnya door to door yang naik motor tadi, door to door dari rumah ke rumah. Bahkan motor saya itu karena depan lampunya itu goyang-goyang, kalau orang sudah dengar itu orang tutup pintu semua. Karena tapi saya konsisten, saya tidak akan pindah-pindah. Ini poinnya Pak, saya tidak pindah-pindah. Jadi kalau saya sudah pada saat saya putuskan saya harus prospek di kecamatan ini, saya tidak pindah-pindah. Bagaimana orang di sini tahu saya agen asuransi? Ya kan? Saya tidak pindah-pindah. Bagaimana orang yang saya sudah ketemu, saya bisa ketemu lagi sehingga dia nanti betul-betul 100%. Karena kalau pertama kali ketemu, apalagi kita belum punya bukti-bukti klaim, belum punya banyak nasabah, ya kan? Orang itu butuh waktu. Bisa jadi 10 kali baru dia terbuka pikirannya. Nah disinilah kita konsisten Pak. Makanya selama 3 bulan saya cuma dapat 1 nasabah Pak. Tapi saya konsisten dari pagi sampai malam saya ketemu orang. Bahkan orang yang kemarin saya ketemu lagi. Bahkan orang-orang itu saya tidak jelaskan lagi asuransi. Biasanya kalau ketemu saya cuma mau berteman. Lama-lama dia jadi nasabah. Jadi ini butuh konsisten yang memang harus, dan yang paling penting sabar itu luar biasa. Karena apalagi di daerah kan, apa yang saya mau jual? Tidak ada yang saya jual. Apalagi pada saat itu cuma saya sendiri yang jalan di daerah itu. Cuma saya sendiri yang jalan di daerah itu. Tidak ada orang lain. Leader saya tinggal di Palu. Gitu. Dan saya tingkatkan kualitasnya saya. Apa yang ada sama leader saya, itulah yang saya fotokopi. Karena kalau leader, dia kan sudah sukses. Dia sudah alami. Jadi kita harus belajar sama leader. Oke? Memang berat. Ini 3 bulan loh Pak. 3 bulan keluar duit terus, bensin kesana kemari, makan dan segala macam, cuma 1 nasabah. Dan saat itu komisinya baru 600.000 selama 3 bulan. Jadi ini konsistennya. Kenapa saya konsisten? Karena saya pikir semua orang ini akan jadi nasabah. Semua orang pasti jadi nasabah. Karena kenapa? Ini dibutuhkan sama masyarakat. Itu intinya Pak. Oke. Pak, lebih tepatnya mungkin gini Pak, pertanyaan saya. Oh ya. Bagaimana caranya Bapak mengatasi kondisi di saat Bapak down? Kan di saat apalagi door to door ya. Nah di saat down, apa yang Bapak lakukan gitu? Oh, saat down. Kalau saat down itu Pak, sebenarnya kunci mujarabnya itu telepon leader.
Karena leader itu Pak, begini Pak, leader itu dia sudah alami semuanya. Jadi sebenarnya Pak kuncinya sebenarnya leader. Jadi apapun leader bilang, walaupun menurut kita buruk, ikuti saja, karena pasti itu bagus. Ya kan? Contoh pada saat itu saya disuruh bolak-balik ke Palu, naik rental pula, rental yang satu mobil 8 orang, yang kaki saya terjepit begini, ya kan? Tapi karena saya pikir, Pak, leader saya itu kan makan nasi, ya kan? Leader saya itu makan nasi Pak, masa dia sukses saya nggak bisa? Sedangkan saya pada saat itu saya merasa saya lebih berkualitas daripada leader saya, ya kan? Tapi saya mau belajar sama dia, gitu ya. Kuncinya sama leader saja. Karena leader tidak akan membuat kita tidak sukses. Jadi apapun yang dia bilang leader, ikuti saja. Begitu. Jadi dan banyak belajar. Kalau sekarang kan sudah ada Zoom, kan Zoom. Jadi banyak belajar di situ. Itu kuncinya. Karena menurut saya kembali lagi Pak, tidak ada orang di Indonesia ini yang tidak butuh asuransi. Itu saya punya keyakinan 10.000% orang itu pasti semua akan punya asuransi. Itu intinya. Ya. Betul. Kalau saya kasih kesimpulan ya, jadi yang pertama tadi adalah poinnya adalah konsisten, betul ya. Konsisten. Kenapa Pak Zainuddin bisa sampai sekarang? Ya karena kuncinya adalah konsisten. Mungkin teman-teman tadi juga berat juga ya, 3 bulan hanya satu nasabah, bahkan dia baru bisa benar-benar bisa nikmati setelah 4 tahun ya, karena kita lihat juga keadaannya dia di desa sana gitu ya, di daerah beda sama kita yang ada di kota. Mungkin dari sisi SDM-nya itu jauh lebih maju dibandingkan di daerah, betul ya. Jadi mungkin kalau Pak Zainuddin membutuhkan 4 tahun, ya mungkin orang-orang di Makassar membutuhkan lebih cepat lagi gitu ya. Ya makanya saya Pak mau tinggal di Makassar. Ya, gitu. Terus yang kedua tadi ketika pertanyaannya Pak David bahwa gimana cara mengatasi ketika kita sudah setiap hari ketemu dengan nasabah tapi susah, ditolak lah apa segala macam, bagaimana cara untuk bisa membangkitkan semangat lagi gitu ya. Nah tadi kalau penyelesaian Pak Zainuddin adalah yang kuncinya adalah komunikasi dengan orang yang merekrut ya, mengundang kita hari ini gitu. Kenapa? Karena mereka sudah melewati fase itu sebelum kita. Jadi ya caranya keluar dari situ ya dari leader kita atau yang mengundang kita, bagaimana caranya keluar dari zona itu gitu, sehingga kita bisa kembali lagi di tracknya gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah tadi ada yang menarik nih, satu lagi Pak Zainuddin, karena ada di kepala saya ada terus cinta di waktu pada saat teman-teman lihat di video profilnya Pak Zainuddin, di situ ada kalau nggak salah tahun 2020 ada 2020 kan pada saat zaman Covid ya. Tapi di situ ada 3 income kalau nggak salah, totalnya 1 miliar. Boleh diceritakan Pak, itu income dari mana? Oke. Jadi pertama pada saat 2019 itu kan sudah mulai banyak orang yang percaya dengan saya. Artinya sudah banyak, ada beberapa nasabah. Artinya ini buahnya Pak. Buahnya dari 2015, 16, 17, 18 itu buahnya itu di 2019. Jadi di situ sudah mulai ada klaim, di situ sudah mulai ada nasabah-nasabah yang istilahnya yang elit, yang keluarganya itu ya bolehlah untuk di prospek seperti itu. Di situ sudah mulai. Dan saya pada saat itu kalau saya tidak salah di grup Forsa itu ada 150 nasabah pada saat itu. Nah itulah yang saya kelola. Saya kelola di 2019, 2020, dan hasilnya saya hitung dari 2020 income 2021 itu totalnya 1 M. Nanti boleh di-spill ya Pak ya? Boleh di-share ke teman-teman. Saya ada bawa itu buktinya karena saya lapor terus pajak. Oke. Nah, itu. Saya ada bawa. Jadi teman-teman jangan lihat saya saat ini. Jadi teman-teman kalau yang masih baru harus ikuti prosesnya, dan yang paling penting pesan saya punya keyakinan, konsisten, follow the leader. Itu saja kuncinya. Oke, follow the leader ya. Bukan dulu dong. Speaker kita malam hari ini ya, menarik ya. Mungkin teman-teman juga masih banyak yang penasaran gitu. Gimana? Kita masih boleh buka satu pertanyaan belum sebelum sesi terakhir? Sampai pagi ya, Pak. Boleh ya? Boleh teman-teman, ada yang masih mau bertanya? Boleh nih ya.
Ya, selamat malam Bu. Saya ini Pak Zainuddin mau tanya dong Pak. Kan dalam setiap bisnis atau setiap pekerjaan itu kita ada up and down-nya. Saya sebagai agent baru, menurut Bapak bagaimana menyikapi demotivasi Pak? Contoh kasus habis closing 40 juta APA, persistensi 100%, tiba-tiba jadi 0. Sementara kita untuk mengejar semua goals yang sudah dijelaskan untuk kita nih, untuk kita tujuannya yang kita mau capai nih ke depannya tuh butuh persistensi 100%. Sementara otomatis si agent baru ini ketika persistensi dari 100% tiba-tiba jadi 0, itu kan otomatis akan jadi demotivasi. Memang akan banyak customer yang lain, cuman kita ada sedikit trauma Pak. Takutnya closing besar lagi dan 0 kembali. Terima kasih Pak Zainuddin. Ya, sebelumnya saya mau jawab bahwa kuncinya sebenarnya bayar tahunan. Itu pertama. Terus kalau mau bicara seperti itu Bu, ceritanya Bu tadi, saya sudah pernah alami. Saya 4 kali Bu gagal promosi gara-gara persistensi. 4 kali. 4 kali. 4 kali. Jadi EPA saya 2019 500 mau promosi sekitar 700 mau promosi. Sebenarnya saya juga dapat Star Club karena persistensi saya tidak dapat. Tapi apakah saya menyerah? Justru sebenarnya itu menjadi motivasi dan menjadi pelajaran. Karena orang sukses itu tidak ada ceritanya langsung sukses. Sukses itu hanya sekali Bu. Gagalnya 99,99%. Itu gagal yang harus dilewati dulu. Karena kalau dari gagal jadi sebenarnya kita harus bersyukur kalau gagal. Karena itu menjadi pelajaran untuk kita. Itu jadi pelajaran. Saya pernah bonus produksi 60 juta tidak keluar. Tanya Pak Asrul. Tapi saya bilang sama Pak Asrul, sudahlah Pak. Lagian ke depan rezekiku masih bagus juga. Ya kan? Pak Asrul telepon saya, Pak, tidak dikejar nih Pak. Saya bilang, persistensi saya Pak itu jauh sekali. Kalau cuma 5% masih oke lah. Ini yang harusnya 80%, persistensi saya 50%. Ya kan? Tapi saya punya keyakinan yang paling penting adalah pada saat itu saya berpikir, yang penting bisnis ini tidak putus. Saya tidak putus dan saya dipercaya sama nasabah dan saya lihat ke depannya. Ke depannya ini masih banyak peluang. Banyak, hanya saya yang mungkin belum belajar. Begitu. Jadi saya harus belajar dulu. Jadi kalau saya dulu sama leader saya disuruh promosi 2016, saya gagal. 2017 saya promosi AAD. 2018, 19, 20, 21, 22 cuma tidak bisa promosi karena persistensi. APA padahal cukup. Apakah saya kecewa dengan itu? Tidak. Justru saya semakin kuat. Apalagi saya follow the leader. Kuncinya itu follow the leader, belajar sama orang-orang yang sudah berhasil, belajar sama orang-orang yang sudah lama di sini, yang pasti dia lebih banyak gagalnya Bu. Kita belajar dari situ. Karena saya kembali lagi yang saya bilang tadi, saya punya keyakinan 10.000% di Makassar ini semua orang pasti cari asuransi. Pasti semua orang akan melek tentang asuransi. Pasti semua orang akan datang sendiri ke kantor untuk buka asuransi. Saya punya keyakinan tentang itu. Karena kenapa? Memang ini dibutuhkan persoalannya. Ya kan? Dan kebanyakan orang Bu, sekarang ini kenapa tidak butuh asuransi? Karena belum kejadian. Itulah tugasnya kita untuk menyadari, kasih sadar dia sebelum kejadian bagaimana antisipasinya. Karena kalau ibu menunggu kejadian dan dia mau masuk, pasti dia mau masuk. Tapi persoalannya tidak bisa. Bisa atau tidak gitu ya. Itu intinya. Nah, yang terakhir maksud saya juga kita betul-betul harus berbisnis ini jangan setengah-setengah. Harus 100%. Bapak Ibu, saya sudah survei semua bisnis. Saya kan orang yang paling suka dengan yang lebih bagus, ya kan? Banyak bisnis lain saya sudah bikin hitung-hitungannya. Saya kan orang keuangan. Dengan semua bisnis yang ada beberapa temanku ajak bisnis, bikin lapangan
futsal lah, bikin kos lah, penginapan dan segala macam. Masih untung banyak di sini daripada bisnis yang mereka bilang itu. Dan kalau bicara jangka panjang, lebih jangka panjang ini, karena kedepannya orang semakin sadar asuransi. Begitu. Nah terus ada lagi orang biasanya, saya per 2 tahun ini sudah banyak orang-orang asuransi lain yang mau merekrut saya. Saya berteman dengan mereka, tapi apakah saya tergoda dengan itu? Tidak juga. Karena saya sudah punya fondasi di Prudential. Nasabah-nasabah saya sudah punya fondasi tentang itu. Dan saya sekarang sudah sangat nyaman karena peluangnya itu semakin terbuka lebar. Begitu. Apalagi kalau kita lihat Makassar ini luar biasa. Oke lah, kita bilang tadi ada anti asuransi, ada yang pernah kecewa tentang asuransi. Apakah itu bisa orang-orang seperti itu jadi nasabah? Bisa 10.000%. Yang penting kita tahu caranya. Begitu. Nah itu Terjawab Bu ya. Oke. Karena sudah jam 9 ya, mungkin tadi Pak Zainul juga ada titip pesan ya, karena katanya ada temannya juga yang mau testimoni gitu ya. Sudah datang belum ya? ada Ibu Angel? Belum datang ya? Ada? Oh iya. Jadi ini teman saya. Boleh. Ini ceritanya teman sekantor. Boleh diundang ke depan nggak? Boleh. Silakan Bu Angel. Nah ini sebenarnya saya mau jelaskan. Nasabah saya ini saya ketemu tahun lalu, dia orang ngerti asuransi, anti sekali asuransi. Tapi alhamdulillah ketemu dengan saya kemarin, dia mau jadi agent bahkan jadi nasabah juga. Ini sebenarnya saya mau tanyakan kenapa dia tiba-tiba langsung mau jadi agent, bahkan dia mau jadi nasabah. Ini yang silakan Bu Angel. Oke, ini saya mau bertanya dulu. Sebenarnya saya juga penasaran dari kemarin, karena selama ini di anti asuransi ketemu saya kemarin 2 malam terakhir ini, dia sangat antusias sekali, antusias luar biasa kayak mau meledak di rumahnya itu kayak dia antusias sekali karena dia yakin bahwa ini bisnis sangat luar biasa dan asuransi juga dia mau jadi nasabah seperti itu. Kira-kira saya ingin bertanya saja, saya langsung tanya saja. Boleh dijelaskan sama teman-teman ini? Saya juga hari ini malam ini penasaran juga kenapa kemarin tiba-tiba mau kode agent, mau jadi nasabah bahkan mau jalani bisnisnya. Nah, silakan. Sebenarnya tuh saya tuh orang yang paling anti sama asuransi, beneran. Kenapa? Karena saya itu punya BPJS Mandiri. Jadi saya pikir buat apa saya harus punya asuransi kan? Karena sudah ada yang tanggung kesehatan saya sama keluarga. Tetapi setelah ketemu sama teman seperjuangan saya ini, Bapak Zainuddin, dia menjelaskan banyak sekali manfaat yang ada di asuransi ini. Dan itu menurut saya sangat membantu banget dan ternyata saya butuh asuransi ini. Dan ini adalah bisnis yang menurut saya bisnis jangka panjang dan tidak akan merugikan. Jadi ini satu bukti bahwa orang di Makassar, ini kan tinggal di Makassar. Sudah berapa tahun di Makassar? Dari 2017. Dari 17. Jadi salah satu bukti dari semua orang yang saya ketemu anti asuransi, sebenarnya kuncinya Bapak Ibu, kalau dia mau dengar dengan kita, ya kan? Apalagi kualitas kita yang bagus, saya punya keyakinan tadi bahwa orang itu akan jadi nasabah, bahkan dia juga mau jadi agent. Begitu. Jadi terjawab sudah. Jadi intinya saya cuma mau kasih bukti bahwa di Makassar ini semua pasti akan jadi nasabah. Saya ulangi lagi. Di Makassar ini, di Sulawesi pasti semua orang akan mencari asuransi. Iya betul, karena asuransi ini sangat bermanfaat dan sangat rugi kalau kita masuk dalam bisnis ini. Yang tertarik kemarin asuransi apa? Asuransi penghasilan. Oh, oke. Jadi saya jelaskan semua asuransi, bingung dia. Akhirnya bilang, Pak, saya bingung. Iya, banyak banget asuransi dan itu sebenarnya bagus-bagus asuransinya, manfaatnya sangat banyak. Tapi saya lebih tertarik ke penghasilan, asuransi penghasilan yang kemarin. Oh iya, betul. Jadi dia mau closing 3 miliar. Amin. Jadi Bapak Ibu, saya cuma mau kasih motivasi sama teman-teman semua. Jadi
intinya kita harus di dalam hati itu punya keyakinan bahwa bisnis ini bagus untuk jangka panjangnya. Jangan sampai ada lagi bisnis lain yang kita dengar begini kita ikuti, ya kan? Padahal sebenarnya bisnis ini sudah sangat bagus, apalagi marketnya. Marketnya tadi itu saya cuma bilang berapa? 1% saja kan kalau untuk Sulawesi, ya kan? Itu. Jadi saya harap teman-teman meningkatkan kualitasnya teman-teman. Terus yang kedua, nasabah yang sudah ada dijaga. Yang ketiga, semua teman-teman yang punya agent dijaga juga, jangan sampai ada mis-selling, ya kan? Yang terakhir, teman-teman follow the leader, karena itu kunci semuanya kalau mau sukses di bisnis ini. Terima kasih Bu Angel, nanti kita akan sukses bersama. Terima kasih. Terus sekali lagi dong untuk Ibu Angel, thank you sekali lagi. Oke, dengan selesainya sesi dengan Ibu Angel, selesai juga sesi kita dengan Pak Zainuddin. Jadi tenang aja teman-teman, Bapak Ibu, kalau sesi setelah ini teman-teman masih mau bertanya dengan Pak Zainuddin, beliau masih stay sampai jam 2 malam. Oke, untuk itu saya undang teman-teman semua untuk bangkit kita foto bareng dengan Pak Zainuddin ya. Silakan, boleh ke depan semuanya kita foto bareng menghadap ke